Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan belajar ya tentang salah satu materi yang ada di pengetahuan kuantitatif, yaitu seperti yang sudah di layar, seperti yang sudah ada di layar, garis dan sudut. Sebelumnya, untuk teman-teman nih yang emang pengen langsung ke pembahasan latihan soal, bisa untuk di skip materinya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengingat kembali atau misalkan ingin memperdalam lagi, boleh banget untuk mengikuti penjelasan materi garis dan sudut terlebih dahulu. Nah sekarang langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Buat yang nggak mau, cabut dulu aja langsung ke pembahasan soalnya. Nah pertama-tama nih, garis dan sudut. Apa sih garis dan sudut itu? Kenapa sih ada garis dan sudut? Nah ini nih kita harus membahasnya dulu. Nah, pertama-tama ada yang namanya titik. Kenapa titik diikutkan dalam garis dan sudut? Karena titik adalah sumber awalnya gitu loh. Dia penyusun dasar dari sebuah garis. Jadi gini, titik nih, kumpulan titik, titik, titik. Ini sebenarnya banyak gitu. Itu adalah menjadi garis. Jadi sebenarnya garis itu kumpulan titik-titik yang sangat terstruktur dan sangat dempet gitu. Jadi nempel. Titik, 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 titik sampai nggak kelihatan kalau ada titik itu di garis karena dia nempel dan terstruktur. Makanya terbentuklah garis gitu. Nah, ketika garis terbentuk, kita bisa membentuk yang lainnya. Kumpulan garis itu bisa membentuk yang namanya betul bidang datar atau bangun datar. Bangun datar nih namanya, persegi. Walaupun ini nggak persegi-persegi banget lah ya, karena bentuknya jelek gitu, nggak lurus, nggak sama. Nah, ini namanya bangun datar. Nah, kumpulan bangun datar itu bisa membuat yang namanya bangun ruang. Jadi ini kubus. Nah, ini kubus itu kumpulan persegi ya, atau juga bisa kumpulan garis, sama aja lah. Nah, itu awal mula kenapa titik ada di sini. Nah, sekarang hubungan garis sama sudut itu apa? Nah, sebenarnya kita udah ngeliat nih, ada sudut. Di mana? Di sini. Nah, di sini tuh ada sudut. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Dengan udah diberitahukan ada sudut di situ, teman-teman bisa tahu nggak nih? Asik teman-teman kan? Kita bisa tahu nggak nih? Apa sih pengertian sudut itu dan bagaimana sudut itu bisa terbentuk? Nah, sudut terbentuk itu ketika dua garis atau lebih yang bertemu pada sebuah titik. Jadi misalkan ada titik acuan nih. Titik acuannya di sini. Terus ada dua garis ini ketemu di sini. Nah, itu udah terbentuk yang namanya sudut. Di sini ada sudut. Dua garis atau lebih kan? Misalkan di sini ada dua garis. Ini satu titik kan. Kita bikin lagi garis satu. Nah, ini juga ada sudut. Bahkan dia ada dua. Begitu ya. Contoh lainnya, garis dan sudut dan garis hubungannya. Gini deh. Misalkan kita buat gini. Ini ada titik acuan. Set. Nah, ini ada nggak sudut? Ada. Kenapa ada? Karena dia bertemunya garis di sebuah titik. Walaupun dia ngelewatin gitu. Dia ngelos gitu kan. Yang penting dia udah bertemu di sebuah titik acuan. Jadi sebuah sudut itu butuh yang namanya titik acuan. Nah, ini titik acuannya ada garis dua. Walaupun dia lewat, dia membentuk sudut. Nah, bahkan sudutnya ada empat. Karena dia melewati dari titik acuannya. Jadi simpel gitu ya. Ketika ada sebuah titik, terus ada garis yang bertemu, garis-garis ya, bukan garis doang. Nah, itu ada namanya sudut. Sekarang kita lanjut ke ukuran sudut. Bukan cuma manusia doang nih yang punya ukuran L, XL, XXL, terus XS, ya kan? Sudut itu juga punya. Gimana cara kita tahu ada ukuran sudut?
Sudut itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Siapa sih yang netapin itu? Ya udah ada gitu. Bukan udah ada sih. Karena sudut itu bahasa kerennya apa ya? Pokoknya gini deh. Wey, bro. Gini. Ini kan ada lingkaran nih. Lingkaran itu sebenarnya memiliki sudut 360 derajat. Jadi sudut itu gampangnya dua garis nih, dua garis. Dia itu muternya bisa sampai berapa lama gitu. Bukan berapa lama sih, berapa jauh itulah. Ketika udah mencapai titik awal lagi, set dari ini terus balik lagi. Nah, itu namanya 360 derajat. Jadi makanya satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat dan maksimal dari sudut 360 derajat. Pada umumnya, kalau misalkan 720 ada nggak? Sebenarnya ada, tapi dia udah muter lagi gitu. Jadi gini nih, ini titik awal nih. Set, dia muter kan? Set, udah nih 360 derajat. Dia mau muter lagi. Ya udah dua kali. Sampai sini lagi dihitungnya 720 derajat. Nah, begitu. Nah, sekarang yang 0 derajat gimana sih? 0 derajat gini. Ini titik acuannya di sini, terus garisnya di sini. Garisnya dua kan? Dan dia tuh berhimpitan. Dia bener-bener nempel gitu. Jadi ini garis terus ada garis lagi di sini. Nah, itu namanya sudut 0 derajat. Dia belum punya nilai lah kalau kita bilang. Karena dia masih diem gitu. Kayak misalkan nih, kita pakai contohnya gini aja. Ini jarum jam nih. Jarum jam pendek sama jarum jam panjang. Nah, dia itu 0 derajat itu. Dia masih berhimpitan. Belum belum gerak lah. Jadi dia jam berapa nih? Jam 9 kurang 15 kan. Nah, begitu ya. Jadi itu 0 derajat. Nah, sekarang ada sudut lagi nih. Dari 0 derajat sampai 360 derajat itu yang banyak dipakai. Biasanya 90 derajat sama 180 derajat. Kenapa dia banyak dipakai? Karena dengan kita mengetahui ada sudut 90 derajat dan 180 derajat, kita bisa mencari sudut yang lainnya. Peluangnya lebih besar gitu. Nih, gambaran sudut 90 derajat tuh kayak gini. Set. Nah, dia bener-bener lurus. Jadi garis vertikal sama garis horizontal itu lurus dia. Biasanya ada tanda gini juga. Set. Sama atau enggak gini. Ini lurus ya. Nah, ini sudut 90 derajat tuh. Bentukannya kalau misalkan kita pernah nonton Ultraman ya, ini ultinya kan dia kayak gini nih. Nah, itu tuh dia mengimplementasikan 90 derajat gitu. Jadi gini. Nah, kalau misalkan di jam kayak gimana? Di jam dia udah gerak nih. Set. Ini titik acuan yang buat naruh jarumnya kan. Ini jarum pendek gitu misalkan. Nah, ini jarum panjangnya nih. Nah, dia udah gerak kan? Tadinya di sini, terus dia gerak perlahan, set 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 set. Nah, jadilah sudut 90 derajat. Jadi udah gerak tuh, set 90 derajat. Jadi jam 9 pas. Nah, sekarang yang 180 derajat gimana? 180 derajat itu dia kayak gini. Garis lurus aja, itu 180 derajat. Nah, terus bedanya sama 0 derajat apa? Kan dia sama-sama garis doang kan? Bedanya gini. Gini bro, bedanya bro nih. Jadi dia titik titik pusatnya atau titik acuannya itu ada di tengah ya. Kalau misalkan 0 derajat kan dia di pojokan gitu. Jadi belum gerak sama sekali nih. Ini garisnya nih. Titik pusatnya di sini. Kalau misalkan 180 derajat itu ada di tengah. Biar lebih gampangnya gini nih. Gue kasih contoh. Di jam ya, jam lagi nih. Ini jam. Masih pakai jam 9 kita. Kenapa sih jam 9? Karena jam 9 tuh jam orang-orang kerja kan. Ya sebenarnya gak ada hubungannya sih. Emang pakai jam 9 aja. Nih, ini kan tadi jam sudut 0 kan gini ya. Nah, sekarang sudut 180 tuh kayak gini sebenarnya dia. Kelihatannya sama, sama-sama garis gitu. Tapi beda gitu. Dia tuh udah gerak.
Jadi 9 lewat 15. Kalau 0 derajat di sini, dia udah gerak nih. Set, 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 set. Sampai sini 90 derajat. Set, 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 set. Sampai sini 180 derajat. Nah, jadi gitu perbedaannya. Dia udah bergerak gitu. Jadi 180 derajat. Aman lah ya. Kalau kayak gini mah masalah gampang, ini kan udah dipelajarin lama banget. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sudut. Kayaknya ini salah nih. Ini belum dipindahin ke slide berikutnya nih. Sorry ya. Sekarang ada yang namanya sudut bersebelahan. Gimana nih sudut bersebelahan? Anggap aja sudut itu kita lagi nongkrong nih. Gue lagi nongkrong, terus sebelah gue ada temen gue. Ya udah, itu namanya sudut bersebelahan. Gue bersebelahan sama temen gue. Gampangnya gini, ini sudut A, terus ini sudut B. Ya udah, begini aja nih, sudut yang bersebelahan. Set, begitu ya. Terus sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu sama aja kayak sudut 180 derajat. Jadi ini 180 derajat. Disebut juga dengan sudut suplemen. Betul, sudut suplemen. Beda sama suplemen buat gym atau suplemen yang lainnya ya. Ini sudut suplemen. Jadi kalau misalkan lu pada nih, aduh jangan lupa ada deh. Temen-temen nih ngeliat soal ada sudut berpelurus, otomatis dia udah pasti 180 derajat. Udah dijamin keasliannya dia 180 derajat. Nih, gambarannya gini. Kayak tadi sudut 180 derajat atau sudut berpelurus. Nah, sekarang kita hubungin nih sudut berpelurus sama sudut bersebelahan. Ini sudut A, sudut B, sudut C. Ini kan. Nah, kita udah tahu nih, sudut berpelurus itu 180 derajat kan. Kalau misalkan kita disuruh nyari sudut A, sudut B sama sudut C, kita bisa nih berpacu dengan sudut berpelurus. Maksudnya gimana sih? Contohnya gini nih. Misalkan sudut A itu 30 derajat. Sudut B itu misalkan 90 ya. 90 derajat. Nah, sekarang kita disuruh nyari sudut C itu berapa? Kita udah tahu nih sudut berpelurus itu 180. Dan udah tahu sudut A 30, B 90. Otomatis sudut C ini yang kita cari itu harus menyebabkan total dari ABC menjadi 180. Ya enggak? Karena gini nih, ini 180. Kalau misalkan ini udah ditotalin, sudut A sama sudut B, ini A tambah B nih, itu berarti berapa? 120 derajat. Nah, otomatis biar ini jadi 180 derajat, sudut C nya berapa? Tinggal 180 dikurang 120, yaitu 60 derajat. Nah, begitu hubungan sudut bersebelahan sama berpelurus. Sekarang sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku atau sudut komplement itu sama aja kayak sudut 90 derajat. Nah, ini kan tadi udah jelasin 90 derajat ya, kayak gini. Sama kalau dihubungin sama sudut bersebelahan. Konsepnya sama kayak tadi yang sudut berpelurus. Berarti dia total sudut A sama total sudut B. Sudut A ditambahin sudut B itu hasilnya 90 derajat. Oke, aman lah ya. Nah, sekarang sudut sehadap. Sudut sehadap itu kayak gini nih. Kita misalkan mempunyai sebuah garis sejajar sama sebuah garis yang beda sendiri lah, nyeleweng deh. Bahasanya apa sih? Nyeleweng apa gitu ya. Pokoknya gitu. Nah, dia itu memiliki hadapan yang sama. Misalkan yang di sini sudut A, di sini sudut B. Nah, kan dia hadapannya sama nih. Dia menghadap ke mana tuh? Gini lah ya, sama-sama kayak gini. Nah, dia disebut sudut sehadap. Nah, biasanya kalau sudut sehadap ini melalui garis yang sejajar, itu besarannya sama. Misalkan di sini 60 derajat, otomatis di sini juga 60 derajat.
Jadi begitu ya, dia sudutnya sehadapnya sama gitu, hadapannya sama. Misalkan dia nih hadapnya kira-kira ke timur tenggara selatan, timur tenggara selatan, timur tenggara selatan, timur tenggara selatan barat daya. Nah, barat daya dia menghadap ke barat daya dua-duanya nih. Nah, otomatis dia sama. Tapi nggak bisa sembarangan juga, dia harus ada syaratnya. Syaratnya itu ada garis yang sejajar. Nah, garis sejajar itu apa sih? Garis sejajar itu ketika dia sebuah garis disandingkan dengan garis lain, itu sama gitu posisinya, bukan posisi ininya ya, tapi posisi kemiringan garisnya. Sorry, kemiringan garisnya. Misalkan garis yang ini sama yang ini kan sama nih, sama-sama lurus. Kalau misalkan garis yang satunya kayak gini nih, set, terus di satunya gini, nah itu nggak sejajar karena dia udah bisa dipastikan kemiringannya berbeda gitu. Kalau yang ini anggap aja nih sejajar lurus, nah itu baru bisa kita bilang ini sudut sehadap. Kalau misalkan kayak gini terus ada garis lagi, walaupun dia sama-sama menghadap ke tadi mana tuh barat daya, sini sama sini, ini nggak bisa kita katakan sudut sehadap dan dia beda gitu besar sudutnya. Misalkan di sini 60, di sini juga bukan 60 lah bilangnya, belum pasti. Nah itu yang dinamakan sudut sehadap. Sekarang sudut bertolak belakang. Kalau tadi sudut sehadap, sekarang sudut bertolak belakang. Bertolak belakang tuh ini sudut A, terus di sini ada titik acuan sebuah sudut, terus di sininya ada sudut lagi kan, anggaplah ini sudut C. Nah ini namanya bertolak belakang gitu, kayak huruf X nih, ini bertolak belakang sama yang ini sama yang ini. Nah yang A ini bertolak belakang sama yang C, itu udah pasti dia besaran sudutnya sama. Ini 60, dia 60 juga di sini, 60 derajat. Mau gimana pun kita nulis X nih, misalkan gini, ini X nya kayak gini, set. Nah ini sama ini udah pasti sama besar sudutnya. Atau kayak gini, ini udah pasti sama karena dia bertolak belakang. Jadi sifat sudut ketika sudutnya itu bertolak belakang udah pasti itu besarnya sama. Nah sekarang sudut berseberangan. Kalau tadi sehadap itu ngadepnya sama, sekarang sudut berseberangan itu ngadepnya dia beda. Jadi gini, kalau di sini ngadepnya ke barat daya tadi, kalau yang ini apa nih? Timur tenggara, selatan, barat daya, barat barat laut, utara, timur laut dia. Dia ngarah ke timur laut. Jadi dia berlawanan gitu, berseberangan. Nah ini berseberangan, misalkan ini sudut D belum ya. Nah sama syaratnya tuh juga, syaratnya tuh juga harus ada dua buah garis yang sejajar, baru boleh dikatakan dia sudut berseberangan. Dan dia juga besarannya sama 60 derajat. Nah gimana sih kita bisa tahu kalau dia sudutnya itu sama juga besarannya? Jadi gini, kan tadi udah dikasih tahu kan kalau sudut bertolak belakang itu dia besaran sama kan, yang A sama yang C sama, dia 60 ini 60. Nah sekarang yang C sama D itu disebutnya sudut apa? Dia sudut sehadap kan. Nih sama tuh sehadap tuh, yang 60, yang C itu ngadep ke timur laut, yang D juga ngadep ke timur laut. Nah makanya yang di sini 60, di sini 60, otomatis di sini juga ngikutin 60. Aman lah ya. Sekarang yang terakhir sudut di lingkaran. Nah sudut lingkaran tuh sebenarnya banyak ya sifat-sifat sudut di lingkaran. Misalkan kasih satu contoh deh. Contohnya yang pertama itu, ini ada ada titik pusat lingkaran, terus kita kasih dua buah garis ke tepi lingkarannya, ke garis lingkarannya. Nah sekarang ini kan otomatis dia mempunyai sebuah sudut ya. Sudutnya kita nggak tahu nih berapa besarannya. Nah sekarang kita ambil nih dari garis yang ada di
garis lingkaran, terus ke pojok nih, ke garis lingkaran yang lain, satunya juga diambil. Nah, ini udah pasti kita tahu bahwa sudut yang di sini itu udah pasti setengah dari sudut lingkaran. Misalkan sudut lingkarannya itu kita anggap X. Berarti yang di sini misalnya kita anggap Y. Y itu sama dengan setengahnya dari sudut X. Mau kemana pun kalau misalkan ditariknya dari dua garis yang sama dari titik pusat itu, pasti hasilnya setengah dari X tersebut. Misalkan yang ini Z, nah Z juga sama nih, Z sama dengan Y gitu. Atau kita tarik garis lagi gini, ini S gitu, nah ini sama nih. Pokoknya tuh dia setengah dari sudut uh, pusatnya, begitu di lingkaran. Atau misalkan ada contoh sifat sudut di lingkaran yang lain, itu bisa dicek di video yang ada di sini. Nanti ada linknya. Dan dia juga ngebahas sifat-sifat sudut di bangun datar. Misalkan sifat sudut di segitiga atau di persegi. Nah nanti dikasih tahu. Ini kasih spillnya dulu ya. Kalau di segitiga itu total sudutnya ada 180 derajat. Jadi total ini ditambahin yang ini udah pasti 180 derajat. Walaupun misalkan bentukan segitiganya gini, ngasal banget ya. Tapi ini sebenarnya gini ya, lurus. Nah itu udah pasti 180 derajat. Sebenarnya gini, kalau misalkan bangun datar itu gampangnya gini. Kita bisa tahu total dari sudutnya dalam sebuah bangun datar itu dengan rumus gini. 180 dikali N-2. N itu apa? N itu banyaknya garis dari sebuah bangun datar. Misalkan yang segitiga tadi ya. Segitiga kan garisnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Berarti N-nya 3 kan? 180 dikali 3 min 2. Berarti kan 180 dikali 1 kan? Berarti 180. Nah, sekarang yang persegi. Persegi itu sifat sudutnya di sini dia udah pasti siku-siku semua. Berarti 90 derajat kan? 90 derajat kalau dikali 4 itu 360. Nah, berarti total dari sudut, total jumlah, bukan total jumlah sudut, total sudutnya nih keseluruhan itu 360 derajat. Nah, coba kita pakai rumus yang ini. Kan garisnya dia ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 180 dikali 4 dikurang 2. Itu 180 dikali 2 kan? Jadi 360. Nah, gunanya rumus ini apa sih? Sebenarnya rumus ini tuh biar mempermudah ketika ada bangun datar yang memang ngacak gitu garisnya. Misalkan gini. Set 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 set. Ini ada nih segi 5. Ini berapa salah? Ulang-ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap gini. Nah kan ini salah satu salah satu bangun datar yang jarang lah untuk kita hitung sudutnya kan. Tapi kita pengen tahu nih total keseluruhan sudutnya berapa sih. Tinggal gini aja. 180 dikali, kan ada 5 dikurang 2 itu 3 kan. 180 dikali 3 berapa tuh? 3%. 3 kali 8, 540 ya. Nah ini gampang. Kalau misalkan kita nggak tahu rumus ini, kita harus nyari. Misalkan ini sudut titik acuannya, kita bikin beberapa banyak segitiga kan. Nah mesti dihitung dulu tuh sudut-sudut segitiganya. Nah itu kan ribet kan. Jadi mendingan pakai yang ini aja nih. Nah gitu, oke. Aman lah ya, kita lanjut. Oh udah ini sekarang udah latihan soal. Langsung aja ya, kita coba nih apakah kita dengan udah belajar tadi nih bisa langsung ngerjain ini. Kita lihat aja ya. Yang pertama, segitiga ADC sama dengan segitiga ADC sama kaki. Segitiga ADC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Nah, sebelumnya gini, segitiga sama kaki tuh kayak gini. Kagak lurus lagi. Segitiga sama kaki tuh gini. Ini gini, bisa ada
tanda sejajar, bukan tanda sejajar sih, tanda sama kakinya. Jadi maksudnya itu dia itu kemiringannya, tingkat kemiringannya sama, panjangnya sama gitu ya. Jadi gini, set, dan sudut di sininya sama, karena dia kan kemiringannya sama nih, walaupun berlawanan arah. Ini misalkan kesini, ini sini, itu sama nih, otomatis sudut di antara kaki-kakinya itu, dia sudutnya sama, besarnya berapa, makanya dinamain dengan sama kaki, karena kakinya itu sama panjangnya, sudutnya juga sama. Misalkan di sini anggap aja di sini 60, jangan 60 deh, di sini anggap aja 55, otomatis di sini 55. Nah itu segitiga sama kaki. Nah sekarang dia bilang nih, segitiga ADC sama kaki dengan AC. ADC yang mana? Ini ADC sama kaki dengan, oh, kalau misalkan kita lihat sudut segitiga ADC-nya itu kan nggak kelihatan sama kakinya. Kalau kita balik nih, C-nya yang di atas. Nah ini baru kelihatan nih, ini C, ini D, ini A. Nah ini baru kelihatan nih sama kaki, karena AC itu sama kayak DC ya kan. Ini AC, DC yang ini. Nah jadi kelihatan kan, kalau kita ngeliat bentukan yang ini tuh di segitiga ditidurin itu nggak kelihatan banget. Jadi kita bangunin aja ya, bangun bangun gitu. Dah dia udah bangun nih. Oke di sini kelihatan ya. Sekarang diketahui lagi titik B terletak pada AC. Titik B di AC mana? B di AC. Oh udah dikasih tahu nih, B di AC. Di sini kan. Jika P sama dengan 65 derajat dan Q sama dengan 20 derajat, maka nilai X adalah, kita bikin dulu yang B-nya belum nih. Dari titik D ke titik yang OAC gini nih. Set. Nah, ini titik B. Terus di B, dia di sini ada sudut Q di D-nya ya kan. D-nya di C, berarti di sini Q. Nah, di sini yang ditanyain B, di sini X. Nah, gini. Yang ditanyain X-nya ya kan. Kalau misalkan kalian bingung Q-nya di sini, X-nya di sini gimana sih? Caranya gini. Ini kan D nih, sudut titik D nih. Ini titik D. Kita samain aja nih, Q-nya di mana sih? Dia ada di dalam garis yang DB. Di dalam DB nih. Bukan ke DA. Otomatis dia ada di sini, yang di dalam DB. Nah, sekarang X-nya itu ngikutin si Q. Q-nya ada di dalam segitiga CDB. Otomatis X-nya juga ada di segitiga CDB. Nah, begitu ya. Yang ditanya X nih sekarang. Kalau misalkan udah diketahui, oh ada P ya, sorry. P-nya juga, P-nya itu ada di titik A, berarti di sini. Kita bikin segitiga yang bagus deh ulang. Biar lebih jelas. Ini segitiganya udah bangun ya. D, A ini C. Nanti sini B. Ini Q, ini P, ini X. Nah, si P-nya ini udah ketemu nih, dia 65 derajat. Gimana ya? Gini aja, kegedean bro. Gimana ya? Ini P-nya kita hapus aja lah ya. Kita udah tahu nih P yang ini. Nah, ini kita ubah di sini. Ini P-nya itu 65 derajat. Terus yang Q-nya itu 20 derajat. Nah, sekarang yang ditanya X-nya. X-nya berapa sih? Nah, sekarang kan tadi kita udah tahu nih. Kalau misalkan sudut segitiga sama kaki itu sama besarannya, otomatis yang sudut di sini tuh, ini kalau ditotalin tuh sama kan, 65 derajat sama kayak gini. Berarti di sini harusnya 65 derajat nih. Tapi kan dia diketahuinya yang sudut Q-nya doang kan. Harus kita tahu nih, ini berapa sih? Anggap aja misalkan itu Y gitu ya. Nah, berarti 20 derajat ditambah Y
itu hasil 65 derajat. Wait, salah. 65 derajat nih. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 65 dikurang 20. Itu hasilnya 45. Nah, berarti di sini 45 nih Y-nya. Ini 45 derajat. Kita hapus dulu ya biar kelihatan, biar rapih. Ini 45 derajat. Nah, udah ketemu 45 derajat. Sekarang kita kan disuruh nyari X-nya nih. Apakah dengan kita menemukan 45, X-nya udah dapet? Belum dong, belum bisa. Kita bisa tahu X-nya berapa itu dengan cara, kalau nggak sudut C-nya, sudut yang ininya di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah dapet sudut C-nya, tinggal ditotalin aja. 20 derajat ditambah X ditambah sudut C itu sama dengan 180 ya kan? Karena segitiga itu totalnya 180. Atau yang di sini. Yang di sini kan garis lurus nih. Garis lurus tadi apa namanya? Garis lurus. Apa tuh sih tadi? Suplemen. Nah, suplemen itu dia 180 derajat kan? Berarti kalau kita dapat misalkan sudut di sini ditambahin sudut X, otomatis hasilnya 180 derajat. Begitu ya. Nah, kemungkinan kalau kita udah dapat 45 derajat, kita bisa mengetahui sudut di sini besarnya berapa. Karena dia segitiga kan. Di sini udah dapet nih 65. Di sini 45. Berarti di sini 180 dikurang ini tambah ini kan. 45 ditambah 65 ditambah anggap aja nih P gitu ya. Tambah P sama dengan 180. Berarti P sama dengan 180 dikurang ini ada kameranya nggak sih? Ini deh. P sama dengan 180 dikurang 45 dikurang 65 sama dengan berapa? 65 ditambahin 45 110. 180 dikurang 110 70. Nah, berarti P-nya 70 nih. Otomatis X kita udah tahu dong. Tinggal 70 ditambahin X sama dengan 180. Karena kan dia sudut berpelurus kan. X sama dengan 180 dikurang 70. Berarti X sama dengan 110. Jawabannya yang D nih. Aman ya sampai situ. Nah, sekarang yang nomor 2 nih. Perhatikan gambar berikut. Kita perhatiin dulu aja nih. Jika AD sama dengan BD, P sama dengan 55, terus Q sama dengan 48, sudut Q, nah ditanya sudut X. Sebenarnya kalau saran dari gue tuh ngerjain soal-soal yang bergambar, apalagi sudut-sudut kayak gini, yang harus kita perhatiin tuh sebenarnya gambarnya dulu. Kita harus pahamin gambarnya dulu nih. Baru keterangan di tambahannya, kita udah dapet nih. Oh, gambarannya kayak gini nih. Dia ada segitiga 2, atau misalkan kita bilangnya segitiga 1, terus ada garis ke D gitu kan. Nah, kalau udah paham baru kesini nih. Dia bilang AD sama dengan BD. AD mana AD? AD mana? Lagi tidur ya? Garing lu. Ini AD nih. AD sama dengan BD. Berarti yang di sini sejajar. Ya kan? Karena dia bilang panjangnya sama. AD sama dengan BD. Otomatis panjang AD sama BD sama. Terus yang sudut P sama dengan 55 derajat. P mana sih P? Nah ini 55 derajat. Sekarang sudut yang Q. Sudut Q-nya 48 derajat. Nah yang ditanya sudut X. Nah kalau udah kayak gini kita ngapain? Bengong? Enggak dong. Kita gini nih. Kita nyari cara. Gimana caranya kita dapat X? Dan X itu bisa didapat kalau kita mengetahui apa aja. Misalkan contohnya. X kita bisa didapat ketika kita mendapatkan sudut D itu berapa sama sudut B itu berapa. Otomatis X-nya udah tahu dong, ya kan? Atau kita tahu sudut B-nya nih sama sudut A-nya, otomatis X-nya dapet. Nah, gitu kan. Sekarang kita cari cara dulu aja nih. Dari yang udah didapatkan nih, ketentuan yang Q48, P itu 55. Bagaimana kita bisa mendapatkan sudut D atau A? Sekarang kita coba dulu nih dari yang D itu ya. Oh jangan, kita
dapat clue tambahan nih kan, dia sejajar, otomatis sudut yang ini sama kan kayak yang P, karena kan segitiga siku-siku kan sama tuh kakinya sudutnya. Berarti kalau di sini 55, di sini juga 55, ya enggak, 55 derajat. Udah ketemu deh yang sudut di sini. Sudut di sini berarti tinggal 180 dikurang 55 ditambah 55. Berarti hasilnya dia 70 ya kan? Ini 70 derajat. Nah, di sini juga udah pasti ketemu. Sudut berpelurus. Sudut berpelurus kan 180. 180 dikurang 70. Berarti di sini dia 110. Udah deh ketemu D-nya. Berarti kita bisa dapat sudut C-nya. Sudut C-nya itu tinggal 110 ditambah 48 ditambah X sama dengan 180 kan. Berarti X sama dengan 180 dikurang 110 dikurang 48. Hasilnya 22, ya enggak? Ya betul. Udah. Sebenarnya ketika kita udah dapet yang di sini 55, kita juga udah bisa langsung ke X tanpa menghitung yang 70 ini. Tapi kita ngitung yang ini nih. Coba cara lain ya. 55 ditambah 48 berapa tuh? 55 tambah 48 103 kan. Nah, 103 ditambahin sama 55. Kan sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini sama dengan 180 kan. Tambah 55 tambah X sama dengan 180. X sama dengan 180 dikurang 55 tambah 103 itu 158. Berarti 22 sama ya. Aman lah ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal kelihatannya kayak susah, padahal itu gampang banget nih. Kita jangan berputus asa gitu loh. Udah ngeliat soal yang susah, udah kayak susah banget bro, jangan, kita kerjain dulu, ini gampang aslinya. Nih, mau dibuktiin seberapa gampangnya. Liatin nih, kita biasa dulu perhatikan gambarnya. Udah paham nih? Oke, kita lanjut ke soalnya. Jika panjang QT nih sama dengan panjang TU, ini TU sama panjang UR, ini UR. Oh itu 6 cm, berarti dia sama semua. Ini sama. Ini 6 cm, ini 6 cm, ini 6 cm. Ya kan? Terus yang panjang SW sama dengan panjang WV sama dengan panjang VR. Ini juga sama nih. Ini sama. Ini 4, ini 4, ini 4 juga cm ya. Nah, luas daerah yang diarsir berarti kan luas yang ini nih yang diarsir. Kelihatannya kan susah, padahal gampang nih. Sebenarnya ini ada dua cara sih, bahkan lebih, tapi kita bahas dua cara dulu. Kita pakai cara yang udah dari dasarnya dulu aja nih. Misalkan nih, kita udah tahu QT itu 6, ini 6, ini 6. Otomatis panjang PS itu berapa? Panjang PS itu 6 kali 3 kan? Dari sini sampai sini. Tinggal 6 tambah 6 tambah 6, 18 ya kan? Nah sekarang juga di sini nih, panjang PQ. Berarti 4 tambah 4 tambah 4, 12 kan? Udah kan? Jadi kalau misalkan kita pengen nyari yang diarsir itu kan tinggal gini kan? Ini ada segitiga nih. Segitiganya udah dikumpulin. Luas segitiga yang ini tinggal dikurangin sama segitiga yang ini, ya kan? Sama yang ini juga. Luas segitiga yang ini dikurangin sama luas segitiga yang ini. Nah, kita udah dapet nih segitiga yang ini. Kita bikin lagi deh. Segitiga, namanya segitiga Q U P. Itu alas kakinya berapa nih? 6 tambah 6, 12. Tingginya 12, ya kan? Ya udah tinggal kita hitung aja luasnya berapa kan. Luas segitiga kan setengah dikali 2 alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 12. Coret jadi 6. Berarti 6 kali 12 itu 72. Dah, ini luas PQU kan. Nah sekarang kita cari nih
luas yang ini PQT, ya kan? Nah, PQT ini tingginya 12, alasnya 6. Udah sama deh. Setengah dikali alasnya 6 dikali 12. Bagi 2, 6. Berarti 6 kali 6, 36. Tinggal dikurangin nih kalau pengen nyari luas yang dihasilkan. 72 dikurang 36, hasilnya 36. Berarti yang ini kita dapat nih 36. Sekarang kita nyari yang ini nih, satu lagi nih. Sama kayak tadi. Tinggal segitiga yang besar dikurang segitiga yang kecil. Kita bangunin lagi nih, bangun gitu. Ini P, ini S, ini R. Sorry, ini V. Alasnya 4 tambah 4, 8. Ya kan? Tingginya 18. Berarti luasnya berapa? Luas segitiga PVS. Setengah dikali 8 kali 18. Bagi 18 bagi 2, 9. Sama dengan 72, 9 kali 8 kan. Terus luas, kita bikin lagi yang satu lagi, PSW, ya kan. Alasnya 4 nih. Tingginya 18. Berarti PSW itu sama dengan setengah dikali alasnya 4 kali 18, sama dengan, ini coret 18 bagi 2, 9, 36. Nah, luas ini tinggal dikurangin kan. 72 dikurang 36 itu 36 juga. Berarti yang luas ini 36. Tinggal ditambahin nih, kan yang ditanya luas daerah yang diarsir kan. Berarti keduanya 36 ditambah 36, 72. Nah, itu cara 1. Sekarang cara 2 gimana bang? Sebentar ya, sabar ya. Kita harus belajar sabar sambil menghapus dulu nih, karena pasti nggak muat. Ini udah membutuhkan banyak coretan. Kita harus menghapus dulu. Sabar ya, sabar ya. Oh iya, kan ada fitur skip ya di YouTube. Skip aja nih sampai bahas yang cara kedua. Nah, aman ya. Jadi sekarang kita bahas cara yang kedua. Cara 2 ini. Cara kedua itu lebih gampang sebenarnya. Kita bisa langsung ngitung luas daerah yang diarsir. Kenapa bisa? Karena dia kan juga segitiga hitungannya kan. Segitiga tinggal tadi rumusnya setengah dikali alas kali tinggi. Tapi permasalahan di sini, kita nggak tahu nih alasnya yang mana, tingginya yang mana. Kalau kayak gini kan biasanya gini nih. Ini jadi tinggi, ini alasnya nih. Ya kan? Ini tinggi, terus ini alas. Nah, kita kan nggak tahu itu. Yang kita tahu tadi di sini 6, di sini 6, ini 6, ini 12, 18, ini 4, ini 4, ini 4. Sebenarnya gini, bro, asik. Kita bisa langsung hitung ini. Dengan cara gimana? Dengan cara menggunakan tinggi yang 12. Kok bisa? Dan alas yang 6, kok bisa? Nanti kita jelasin. Sekarang kita hitung dulu aja ya. Yang ini nih, TU. Segitiga PTU. Itu alasnya, setengah dikali alasnya 6, yang ini. Dikali tingginya 12. Itu berapa? 12 bagi 2, 6. 36 kan? Nah, sekarang segitiga satu lagi nih. PWP. Tingginya yang 18 sama alasnya yang 4. Bagi 2, 9 sama dengan 36. Sama kan 36 ditambah 36 hasilnya 72. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa menggunakan 12 sebagai tinggi dan 6 sebagai alas? Kayak gini sebenarnya. Nih gini. Ini kan ada segitiga PQT. Ini kan tingginya 12 itu kan tingginya segitiga PQT kan. Kenapa bisa kita pakai? Coba sekarang ini. Kita bikin lagi segitiga PQT-nya
tapi dibalik gitu posisinya. Nah, jadi ada dua segitiga PQT. Sama kan tingginya. Tingginya itu juga sama. Terus kita bikin satu lagi segitiga PQT. Kan dia alasnya 6 nih. Di sini juga alasnya 6. Berarti segitiganya di sini kan. Ditarik garis lurus. Nah, waduh kelebihan. Sekarang kita punya 3 buah segitiga PQT. Nah, kenapa kita bisa menggunakan 12 sebagai tinggi segitiga PTU? Karena gini nih. Sebenarnya luas segitiga PQT itu sama aja kayak segitiga PTU. Tahu dari mana? Tahu dari sini nih, Bro. Nih. Yang ini nih, segitiga yang ini, kotak kecil ini. Bertolak belakang kan sama yang ini nih. Set. Dia besarnya sama, cuy. Yang ini sama yang ini. Sama kan? Nah, yang ini juga sama nih. Besaran yang ini sama yang ini. Nah, begitu jadi teman-teman nih. Jadi itulah alasan kenapa tinggi daripada segitiga PQT bisa digunakan di segitiga PTU. Aman ya sampai sini ya? Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, boleh nanti di komentar. Lanjut sekarang yang nomor 4. Segitiga BDC sama kaki dengan segitiga... salah. Segitiga BDC sama kaki... Oh, gini bacanya, bro. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Jadi gini. Ini BC sama dengan DC. Udah dikasih tahu. Jadi bener ya, di awal itu kita harus memperhatikan gambaran dulu. Jadi tanpa kita membaca yang ini nih, sebenarnya kita udah tahu ini sama kaki. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Ini A, perpanjangan CB. Oh, jadi titik A ini ada di garis BC ya kan, CB. P sama dengan 36 derajat. Ini harusnya... Ini kayak kebalik deh, bro. Ini kayaknya harusnya dia titik B deh. Titik B itu terletak pada garis perpanjangan CA. Karena ini yang garis itu CA ya, AC. B-nya ada di titik garis AC nih, CA. Kalau salah koreksi ya, tapi ini kayaknya sih salah nih yang ini nih. Kebalik. Nah, diketahui P-nya 36. Ini kita bilang 36 nih, 36 derajat. Q-nya itu 50 derajat. Nilai X, nah ini mah gampang banget kayak tadi kan. Ini segitiga sama kaki. Otomatis yang ini, sudut ini sama kan. Berarti ini udah ketahuan nih sudutnya berapa. 180 tinggal dikurang 50. Karena udah diketahui nih yang ini 50. Sama dengan 110 ya kan. Tinggal 110 dibagi 2. Karena sudutnya besarnya sama. 55. Berarti di sini 55, di sini 55. Atau cara lainnya misalkan gini. Anggap ini sudutnya kan sama kan. Emang sama kan. Anggap di sini X otomatis jangan X, di sini Z otomatis di sini juga Z kan. Berarti Z ditambah Z ditambah di sini 50. Harusnya kan 180 kan. Berarti 2Z sama dengan 180 dikurang 50. Berarti 2Z sama dengan 130. Z sama dengan... salah berarti gue yang ini salah nih. 130 dibagi 2. Jawabannya 65. Berarti di sini 65. Di sini 65. Sorry ini salah ngitung ya. 180 dikurang 50 itu 130. Dibagi 2 hasil 65. Oke. Jadi 65. Ini kita ini ulang biar jelas. Ini 65, ini 65. Nah, sekarang berarti kita bisa mengetahui sudut yang ini. Karena dia kan berpelurus kan. Tinggal 180 dikurang 65. Hasilnya itu berapa? 115. Ya kan? Di sini 115. Di sini 36. Wah, udah ini gampang banget ketahuan nih.
Karena totalnya 180 kan segitiga, tinggal 115 ditambah 36 ditambah X sama dengan 180. Sorry ya, ngomongnya ada ini soal udah ngantuk banget nih. 115 tambah 36 itu 151 ditambah X sama dengan 180. Berarti X sama dengan 180 dikurang 151 berapa? 29 bro. Bener gak? Hasil B. Betul. Gampang ya. Tinggal diutak-atik aja. Nah ini sekarang soal terakhir. Soalnya mungkin rada berbeda dari soal-soal sebelumnya. Bentar ya. Dah. Nah yang ditanya nilai X. Coba. Sekarang gue kasih waktu dulu. Kira-kira UTBK kan cepet ya. Kira-kira 1 menit aja bisa nggak ngerjainnya. Dimulai dari sekarang. Pause aja ya. Tek. Nah sekarang kita langsung bahas ya. Mungkin dari teman-teman udah ada yang bisa menjawabnya. Mungkin ada juga yang masih kurang paham. Jadi sekarang kita bahas. Oke. Jadi yang ditanya itu X. Nah ini yang habis kita bahas tadi. Jadi ada dua garis sejajar nih. Ini garis sejajar. Berarti kita bisa dong menggunakan teknik yang tadi tuh. Sifat sudut. Gimana caranya mendapatkan nilai X? Dengan menggunakan sifat sudut yang ini. Kita buat garis bantu gitu. Di sini. Kok boleh? Ya boleh lah. Asik. Karena kan dia sejajar gitu. Kita bikin garis yang sejajar. Kemiringannya sama. Sama aja kayak kita ada garis di sini 2, terus kita bikin garis bantu di sini. Boleh kan dia sejajar. Kecuali kita bikin garis bantunya yang gini. Tiba-tiba dia gini. Nah itu nggak boleh karena dia nggak sejajar kan. Nah kita udah bikin nih garis sejajar. Pasti nanti itu diperlukan. Nanti kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu yang udah diketahui. 142. Kita udah bikin garis bantu lagi di sini. Ini kan sejajar. Otomatis kan dia garis sudut berpelurus kan. 180 dikurang 142 itu berarti dia 38. Berarti di sini kan 38 nih. 38 derajat. Nah, sama yang di sini. Sudut berpelurus juga. 180 dikurang 42 berarti dia 138 kan derajat. Ya enggak? Nah, sampai sini udah ada yang ngeh belum? Oh, ternyata tinggal gitu doang gitu. Ada nggak? Yang tadi udah jawab pasti udah tahu kan. Nah, sekarang kita udah dapet nih 38 derajat di sini. Kalau kita perhatikan, kita lurusin ini terus. Ini tuh sama kan kayak sudut yang tadi tuh 38 derajat. Kita bisa patokin sama yang di sini. Set, ini sudutnya besarnya sama. Kenapa? Karena dia garisnya sejajar. Terus dia berseberangan. Ya enggak? Ingat kan tadi yang sudut berseberangan? Otomatis sudut yang di sini besarnya sama kayak yang di sini. Di sini berarti 38 derajat. Ya enggak? Nah, sekarang kita tinggal cari sisanya nih yang di sini nih. Sudut yang ini. Sama. Ini juga dia sudut berseberangan dengan 42 derajat ini. Ya enggak? Nah, berarti otomatis dia di sini 42 derajat. Karena berseberangan. Jadi tinggal ditambahin deh 42 derajat ditambah 38. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 80 derajat. Bener kan? Jawabannya yang B. Jadi gunanya 138 derajat apa? Ya nggak ada. Cuma buat diisi aja gitu. Jadi mungkin sekian dari video papan tulis untuk materi garis dan sudut dan untuk latihan UTBK-nya. Mohon maaf karena saya sedikit mengantuk. Karena sekarang jam berapa nih? Jam 1.28 pagi, 1.28. Karena ya bisanya bikinnya jam segini. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa banget ditanyain di kolom komentar
atau misalkan ada yang ingin dikoreksi, langsung aja tulis. Atau misalkan ada materi yang ingin dibahas secara tuntas, boleh juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Sampai jumpa.